Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita masih di course 2 dengan topik trigonometri. Sekarang kita masuk ke lesson 9, latihan soal SBMPTN part pertama. Nah, sebelum mulai mengerjakan, seperti biasa saya punya instruksi dalam mengerjakan. Terdapat setidaknya 3 soal dalam setiap lesson ini. Masing-masing soal merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kamu kira-kira belum paham dengan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kamu bisa balik lagi untuk menonton video-video belajar di course 2 dengan lesson 1 sampai 8 sebelum mulai mengerjakan soal ini. Atau ketika kamu mengerjakan soal, kamu juga bisa balik lagi, mengulang kembali ketika mendapatkan soal yang kira-kira kamu belum paham materinya. Kemudian, pembahasan dari masing-masing soal akan diberikan. Kamu bisa pause sebentar videonya agar bisa membaca soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya berharap kamu bisa menyelesaikan soal-soalnya ini sendiri terlebih dahulu sebelum melihat cara penyelesaiannya. Nah, kemudian beri nilai sempurna menurut kamu kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian dan hasil akhir yang benar. Nah, selamat mengerjakan ya. Soal pertama, ini saya ambil dari soal ujian masuk mandiri UGM tahun 2010 dengan kode 462. Diketahui segitiga ABC lancip dengan AB-nya 2 akar 2, BC-nya adalah 2, dan sudut ABC adalah theta. Jika sin theta itu adalah 1/3, maka AC sama dengan, nah ini dia pilihan jawabannya. Ya, sekarang kita lihat. Tips dari saya, ketika kamu mendapatkan soal seperti ini, AB sekian, BC sekian, sudut ABC adalah sekian, kemudian sin theta adalah sekian, maka yang ditanya adalah ini. Kamu harus menggambar segitiga yang dimaksud, segitiga lancip ini, sebagai ilustrasi soal. Nah, saya punya ilustrasi segitiga di sini, segitiga ABC ya, dengan theta di sini. Diketahui di sini adanya satu sudut yaitu theta dan dua sisi yang mengapit di sini. AB, seperti yang diketahui di soal, AB sama dengan 2 akar 2. AB sama dengan 2 akar 2. Oke. Kemudian BC adalah 2. BC adalah 2. Nah, sudut ABC adalah theta. ABC sudutnya adalah theta. Maka AC bagian yang ini AC adalah berapa? Saya kasih B misalnya di sini. Karena kenapa B? Karena dia ada di depan sudut B. Kalau dia di sini ini C, maka saya ini kasih C. Kalau ini A, saya kasih ini A di sini. Oke? Nah, dengan mengetahui bahwa ada satu sudut di sini dan dua sisinya, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Ingat lesson 4 ya. Lesson 4 aturan kosinus, maka dengan aturan kosinus tersebut kita bisa memperoleh nilai AC. Ini dia. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke persamaan aturan kosinus yang mencari nilai AC. AC ini kan B. Kalau B yang diketahui B yang ditanyakan berarti yang ditambah dan ini dan kosinus yang dicari adalah ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai C-nya, ini adalah 2 kali A kali C, dan ini adalah kosinus B. Ya, sudah sesuai semuanya. Oke, sekarang kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah diketahui. 2 dan 2 akar 2. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita hitung, kita dapatkan ini. Setelah dihitung lagi, kita dapatkan AC kuadrat sama dengan 12 dikurang 8 akar 2 dikali cos theta. Kita belum tahu nilai cos theta-nya berapa. Kita keep dulu ini persamaan 1. Oke? Sekarang kita bikin segitiga lagi untuk mencari nilai cos theta. Kita bisa mencari cos theta-nya dari mana? Ya, betul. Dari teorema Pitagoras. Karena kita sudah tahu nilai sin theta-nya berapa ya. Dari sin theta berapa kita bisa tahu kosinus theta, kita bisa tahu tangen theta. Tapi yang dibutuhkan di sini hanya kosinus theta-nya. Jadi,
Kita punya segitiga ABC. Mau taruh theta dimanapun boleh. Saya misalnya taruh theta di sini. Sin theta adalah 1/3. Sin demi berarti depannya 1, miringnya 3. Berarti kita bisa cari dong dengan Pitagoras. A-nya ini berapa yang belum diketahui. Ya, berarti dengan Pitagoras kita ketahui akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Atau akar dari 8 atau 2 akar 2. Nah, kita di sini ini dapat 2 akar 2. Yang ditanya adalah cos theta. Cos theta itu adalah samping per miring. Berarti 2 akar 2 dibagi dengan 3. Itu adalah cos theta. Ini dia. Nah, dari sini kita bisa bawa ini ke persamaan yang ini lagi. Kita ganti cos theta-nya dengan nilai yang ini. Kemudian kita dapatkan persamaan ini. Didapatkan AC kuadrat sama dengan 4/3. Maka AC sama dengan akar dari 4/3. Ini. Akar 4/3 itu kan sama dengan akar 4 dibagi dengan akar 3. Nah, akar 4-nya 2. Akar 3-nya biarin aja. Nah, kalau kita kalikan sekawan, 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, kita bisa dapatkan ini. Dan jawabannya adalah C. Ini dia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini saya ambil dari SIMAK UI tahun 2009 dengan kode 914, maaf. Jika sudut A dan B memenuhi sistem persamaan ini, yaitu 2 tan A tambah tan B sama dengan 4, kemudian persamaan yang kedua tan A dikurang tan B sama dengan negatif 17/2, maka tan dalam kurung 2A plus B adalah, nah kita lihat jawabannya seperti ini. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari terlebih dahulu nilai masing-masing tan A dan tan B-nya. Dari mana? Kita bisa dapat dari sini. Kita eliminasi. Ya, eliminasi. Kita punya sistem persamaan yang persamaan pertama adalah 2 tan A tambah tan B sama dengan 4. Kemudian yang kedua, ini kan bentuknya masih pecahan nih. Supaya memudahkan kita dalam menghitung, kita kali 2 aja semuanya. Jadi pecahannya hilang. Kita dapatkan seperti ini. 2 tan A dikurang 6 tan B sama dengan negatif 17. Mana yang mau dieliminasi? Yang sama dulu aja. Ini ada 2 tan A di persamaan pertama dan 2 tan A di persamaan kedua. Bisa kita coret ya. Kemudian sisa 7 tan B sama dengan 21. Maka tan B sama dengan 3. Tan B sama dengan 3 kita bisa masukkan ke persamaan manapun untuk mendapatkan tan A-nya. Saya pakai persamaan yang pertama untuk lebih mudah. Berarti 2 tan A tambah tan B sama dengan 4. 2 tan A sama dengan 1. Tan A-nya sama dengan setengah. Berarti kita dapat tan A setengah, tan B-nya 3. Kemudian setelah kita dapat nilai tan A dan tan B-nya, kita tentukan dulu bentuk dari tan dalam kurung 2A plus B-nya. Kalau tan A kan kita bisa tahu nih di lesson 7 kita punya bentuk ini, rumus trigonometri yang penjumlahan untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini dia bentuk rumus penjumlahan untuk untuk tangennya. Nah, tinggal alfanya nanti kita ganti 2A, betanya kita ganti B. Kemudian tan A, tan B-nya kita udah tahu. Ini dia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, tan 2A-nya sendiri itu bisa kita jabarkan lagi dengan menggunakan identitas trigonometri menjadi seperti ini. Oke, berarti sekarang kita cari dulu nilai tan 2A-nya. Tan 2A kita tinggal masukkan aja nilai tan A-nya di sini ke sini, jadi kita dapatkan tan 2A-nya adalah 4/3. Setelah itu, baru nilai ini bisa kita bawa lagi ke persamaan yang ini untuk kita substitusikan nilai tan A dan tan B-nya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, berarti kita dapat nilai tan dalam kurung 2A plus B adalah negatif 13/9. Jawabannya berarti adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diambil dari SNMPTN tahun 2012 kode 132. Soalnya adalah seperti ini. Pecahan cos X ditambah sin X kuadrat dibagi cos X dikurang sin X kuadrat dikuadratkan. Bentuk jawabannya adalah seperti ini. Berarti ini kita tinggal mencari bentuk lain
yang lebih sederhana dari bentuk yang ini. Caranya, kita jabarkan dulu nilai persamaan yang ada di soal. Ini kan bentuknya seperti persamaan kuadrat. Jadi kita tinggal kalikan semuanya, kita kuadratkan sesuai dengan persamaan kuadrat ya. Berarti kita peroleh seperti ini. Cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Yang bagian bawahnya cos 2X, cos kuadrat X dikurang 2 cos X sin X ditambah sin kuadrat X. Kemudian kalau kalian bisa jeli di sini, ini ada cos kuadrat X dan sin kuadrat X yang merupakan identitas dari trigonometri. Yang mana ketika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini dia kita dekatkan supaya bisa disederhanakan bentuknya. Kemudian sisanya adalah 1 ditambah 2 sin X cos X dan 1 dikurang 2 sin X cos X. Kemudian kalau kalian lihat yang bentukan yang 2 sin X dan cos X ini tuh mirip sama rumus sudut rangkap untuk sinus. Rumus sudut rangkap sinus, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari sini kita bisa ganti bentuk ini menjadi ini. Nah, jadi bentuk yang soal tadi yang kita peroleh bisa disederhanakan atau bentuk lainnya adalah seperti ini. Kita lihat jawabannya ada atau enggak. 1 ditambah sin 2x per 1 dikurang sin 2x. Jawabannya adalah yang E. Ini dia. Oke ya. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika P sama dengan tan X dikurang 1 per cos X dan Q adalah sin X, maka P per Q adalah, kita lihat jawabannya di sini. Ini juga jawabannya adalah masih dalam bentukan trigonometri. Artinya kita hanya diminta untuk menjabarkan dan mencari bentuk lain dari P per Q ini. Mana bentuk yang paling sederhananya? Dengan P yang ini dan Q-nya yang ini. Yuk, kita cari P per Q-nya berarti adalah tan X dikurang 1 per cos X dibagi dengan sin X. Ini dia. Kemudian kita kali cos X per cos X untuk menghilangkan bentuk 1 per cos di atas ini. Jadi biar cosnya 1 per cosnya hilang, kita sama-sama kalikan cos X dibagi cos X. Lalu kita dapatkan hasilnya ini. Nah, dari sini untuk mencari bentukan, kan kalau kalian lihat bentukannya semua seperti ini bentuknya nih. Sin kuadrat X nih, kayak gini semua bentukannya. Nah, maka soal yang bawah ini kita bentukan yang awalnya ini kan masih bentuknya sin X cos X. Nah, gimana caranya supaya kita dapatkan sin kuadrat X, tapi juga dengan menyederhanakan bentuk yang atasnya. Saya sudah coba-coba, kalian mungkin bisa coba-coba lagi dengan cara yang lain, tapi saya bisa mendapatkannya dengan mengalihkan sin X ditambah 1 dan sin X ditambah 1. Jadi seperti ini. Kemudian yang bagian atasnya ini dikalikan, bentuknya menjadi seperti ini. Yang bawahnya dikalikan, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat yang bentuk atas ini itu bisa kita sama dengankan dengan negatif cos kuadrat X. Kenapa? Dilihat dari identitas trigonometri di mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian dari situ yang bawahnya masih seperti ini juga. Nah, ini kan kita yang di bawah itu diminta hanya sin kuadrat X semua nih. Ya kan? Nah, nggak ada yang ditambah dengan cos X gitu maksudnya. Nah, jadi kita supaya bisa menghilangkan cos X-nya di sini, bawah ini, maka kita bagi semuanya dengan cos X. Nah, yang atas negatif cos kuadrat X dibagi cos X, sisa negatif cos X. Yang bawah sin X cos X dikali sin X ditambah 1 dibagi dengan cos X, ini bisa hilang. Nah, kemudian kita tinggal kalikan kuadrat menjadi sin kuadrat X ditambah sin X. Maka ini adalah hasil akhirnya. Dan P per Q berarti sama dengan negatif cos X dibagi sin kuadrat X ditambah sin X. Sebenarnya ini tuh kalian harus jeli dalam membaca soal karena biasanya kita menggunakan beberapa gabungan. Misalnya identitas trigonometri, rumus trigonometri itu juga dipakai. Kemudian kalian melihat soal mana yang kira-kira bisa menghasilkan hasil yang lebih sederhana dan memudahkan kalian juga gitu. Jadi biar nggak malah muter-muter cari jawabannya. Oke, terima kasih. Ini sekian lesson 9. Terima kasih. See you on the next lesson ya.